Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan melanjutkan kajian kita tentang wahyu ilahi pada bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini seluruhnya merupakan pandangan pendiri Jemaat Ahmadiyah tentang wahyu ilahi, yang mana isinya adalah saya beberapa poin akan mengambil kutipan-kutipan dari beliau. Yang pertama adalah berkenaan dengan fitrat wahyu, kemudian perbedaan wahyu, ilham, dan kasyaf, selanjutnya wahyu syariat dan non syariat, dan yang keempat wahyu tetap terbuka, dan yang kelima nasib wahyu palsu. Baik, kita awali dari yang pertama tentang wahyu atau fitrat wahyu. Beliau menyampaikan bahwa Allah Ta'ala telah menanamkan benih wahyu dan ilham di dalam diri setiap orang. Sebab jika benih ini tidak ditanamkan, maka argumentasi seorang nabi tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, jika ada nabi yang datang, maka untuk memahami nubuat, wahyu, dan ilhamnya, Allah Ta'ala telah meletakkan suatu amanat di dalam fitrat setiap orang. Dan amanat itu adalah mimpi. Jika seseorang tidak pernah melihat mimpi benar, maka bagaimana mungkin dia dapat mempercayai bahwa hal-hal semacam ilham dan wahyu itu ada. Dan dikarenakan sifat Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya, maka dia telah menanamkan benih itu di dalam diri semua orang. Orang-orang biasa dan orang-orang yang memiliki kesucian lebih, pasti mereka juga mendapatkan mimpi yang benar dalam kadar tertentu. Mimpi orang-orang soleh biasanya mengandung kebenaran lebih banyak. Yang kedua, bersifat lebih jernih, ya, mimpinya itu jelas sekali. Kemudian yang ketiga, mimpi orang mukmin yang mengandung kebenaran itu akan mengandung banyak sekali kabar suka. Dan yang terakhir, derajat mimpi orang-orang yang soleh, mimpi orang-orang mukmin yang benar, itu memiliki derajat yang lebih tinggi. Senada dengan Rasulullah SAW, ya, di dalam satu sabda beliau bahwa ru'ya solihah juz'an, ya, min sitati wa arba'ina juz'in minan nubuah, bahwa mimpi yang benar adalah 1/46 dari kenabian. Selanjutnya kita akan bahas tentang wahyu, ilham, dan kasyaf. Hadrat pendiri Jemaat Ahmadiyah mengatakan bahwa apabila suatu kabar diberikan oleh Allah Ta'ala melalui pendengaran, maka itu disebut sebagai wahyu. Dan apabila sesuatu itu diberikan melalui penglihatan, maka ia dinamakan kasyaf, ya. Demikian pula saya lihat bahwa kadang-kadang ada suatu hal yang tampil dan hubungannya dengan indera penciuman. Namun kami tidak dapat menamakannya apa istilahnya, begitu ya. Seperti halnya misalnya Nabi Yusuf, ya, tentang Nabi Yusuf, Hadrat Yakub alaihi salam mencium aroma wangi. La ajidu riha Yusufa laula antufanidun. Sesungguhnya aku mencium harum Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal. Surah Yusuf ayat ke-95. Nah, dan kadang-kadang suatu perkara itu dirasakan oleh tubuh, seakan-akan Allah Ta'ala menzahirkan firman-Nya melalui indera keenam. Nah, singkat kata, sabda beliau bahwa ringkasnya wahyu itu berlangsung melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia. Itulah bedanya antara wahyu, ilham, dan kasyaf.
Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang wahyu syariat dan wahyu non syariat berdasarkan pandangan pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau bersabda, adalah sangat penting untuk membedakan antara wahyu syariat dan wahyu bukan syariat. Bahkan berdasarkan perbedaan itu hendaknya diperhatikan juga wahyu yang turun kepada hewan-hewan. Nah, coba Anda perhatikan ayat yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim, Auha rabbuka ilan nahl. Kami wahyukan kepada lebah. An-Nahl surah ayat ke-69. Sekarang menurut Anda, apakah wahyu kepada lebah pun sudah terputus? Nah, tatkala wahyu kepada lebah sampai sekarang masih tidak terputus, bagaimana mungkin wahyu-wahyu yang turun kepada manusia dapat terputus? Ya, bedanya kita harus pisahkan wahyu syariat dengan wahyu non syariat. Sebab di dalam Islam senantiasa ada orang-orang yang kepada mereka turun wahyu dan akan tetap ada. Hazrat Mujadid Alif-Sani dan Sah Waliullah Delhi pun mengakui wahyu yang bersifat demikian. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa lalu dalam kondisi di mana umat ini sama langkah demi langkahnya seperti umat Nabi Musa alaihissalam, sedangkan di dalam umat Nabi Musa alaihissalam saja wahyu itu terus terbuka. Sampai-sampai kepada kaum perempuan pun turun wahyu, seperti kepada Ummi Musa. Maka apa penyebabnya sehingga silsilah wahyu pada kaum ini telah tertutup? Apakah kaum ini atau pria dari umat ini sudah lebih rendah di bawah kaum perempuan dari umat Musa sehingga tidak akan pernah turun wahyu kepada mereka? Selain itu, jika wahyu tidak ada, maka apalagi arti dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apakah di sini yang dimaksud dengan nikmat itu adalah daging atau bersifat duniawi lainnya? Ataukah merupakan jubah kenabian dan mukalamah ilahi dan sebagainya yang senantiasa dianugerahkan kepada para nabi? Nah, selanjutnya beliau bersabda, ringkasnya, makrifat kamil tidak dapat diraih oleh para nabi kecuali melalui wahyu. Adapun tujuan manusia menerima Islam intinya adalah supaya ia memperoleh wahyu, petunjuk dari Allah Ta'ala dengan cara mengikutinya. Dan kalau seandainya pun diakui wahyu telah terputus, yang telah terputus itu adalah wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bayangan-bayangan dan pengaruh-pengaruhnya tidak akan terputus. Ini tertulis di dalam Malfuzat jilid keempat halaman 122. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaras dengan apa yang dijelaskan di dalam bagian kedua dari kajian ini, ya, beliau pun menyampaikan seperti ini, bahwa yang terputus itu adalah wahyu Rasulullah SAW dalam bentuk Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mendeklarasikan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang sempurna. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah sabda pendiri Jemaat Ahmadiyah tentang wahyu tetap terbuka. Ingat, Allah Ta'ala tidak menutup pintu wahyu dan ilham. Orang-orang yang menganggap umat ini luput dari anugerah-anugerah wahyu dan ilham, mereka berada pada kekeliruan besar dan mereka tidak mengerti akan tujuan Quran Syarif yang sebenarnya. Menurut mereka, umat ini bagaikan orang-orang tak beradab dan pengaruh-pengaruh serta berkat-berkat Rasulullah SAW telah tertutup. Dan Tuhan yang sejak semula tetap berkata-kata, kini setelah masuk ke zaman ini menjadi bungkam. Mereka tidak tahu apabila tidak ada mukalamah mukhotobah atau percakapan dengan Allah Ta'ala, apa pula maksud daripada
hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab tanpa adanya mukalamah mukhatabah, bukti keberadaan wujudnya tidak dapat berdiri tegak. Dan mengapa di dalam Quran Syarif Allah Ta'ala berfirman, walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, niscaya kami akan memberikan petunjuk ke jalan-jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat ke-70. Dan di tempat lain dia berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah ya sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Yani orang-orang yang dari ucapan dan perbuatannya menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka memperlihatkan keteguhan atau istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Hamim As-Sajdah ayat ke-31. Selanjutnya beliau bersabda, nah tidaklah mungkin bahwa para malaikat itu turun namun tidak terjadi percakapan. Tidak, bahkan para malaikat itu memberikan kabar suka kepada mereka. Inilah kehebatan dan kelebihan Islam yang tidak dimiliki oleh agama lainnya. Beliau selanjutnya bersabda, istiqomah adalah sesuatu yang sangat sulit, yakni tidak peduli apakah mereka ditimpa gempa, dilanda fitnah, dijerumuskan ke dalam berbagai macam bencana dan kedukaan, namun istiqomah atau keteguhan mereka tidak berubah sedikit pun. Keikhlasan dan kesetiaan mereka semakin bertambah dari sebelumnya. Orang-orang demikian adalah layak agar para malaikat turun atas mereka dan memberikan kabar suka kepada mereka, janganlah kalian takut. Mahfuzat jilid ke-8 halaman 320. Jadi inilah salah satu di antara keterangan beliau mengenai tidak mungkin wahyu itu tertutup semuanya. Ada saja petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala berikan berdasarkan bukti-bukti daripada ayat-ayat Al-Quran yang beliau jadikan sebagai dalil. Bahwa ketika seseorang memiliki keteguhan iman dan senantiasa mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, maka malaikat akan turun kepadanya. Tentu saja malaikat akan turun kepadanya, ya ada mukalamah mukhatabah yang memberikan kabar suka kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan layak mendapatkan kebahagiaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan itu berupa wahyu dan ilham sebagai petunjuk kepada mereka dalam mengarungi kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang juga bagian akhir yang menjadi sangat penting bagi kita mengenai wahyu palsu tidak didukung oleh Allah Ta'ala. Ada hukuman yang sangat jelas dari Allah Ta'ala kepada mereka yang mengadakan kedustaan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian dari perkataan atas nama kami, niscaya kami pegang dengan tangan kanan, kemudian kami potong urat jantungnya. Al-Haqqah ayat ke-45 dan 46. Dalam ayat ini dipaparkan tindakan Tuhan yang berlaku kepada mereka yang melakukan kedustaan atas nama Tuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang mengatakan mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, padahal dia berkata dusta, tidak ada satupun wahyu yang turun kepadanya, maka Allah sendiri yang akan menghukumnya. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan dukungan kepada mereka yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala akan memusnahkannya, akan memotong urat nadi jantungnya di sini, ya pasti akan menumpasnya. Karena apa? Karena mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah poin yang menjadi sangat penting bagi kita, bahwa wahyu non syariat akan tetap ada sebagai bentuk bimbingan Allah Ta'ala kepada umat manusia. Jazakumullah wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.